Ya, puji Tuhan. Malam hari ini saudara yang dikasih Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian dari Ibu Desi Rahayu. Ya, kesaksiannya temanya aku tetap bersyukur sekalipun Tuhan izinkan proses masalah keuangan dan anakku, ya. Nah, puji Tuhan. Selamat malam Bu Desi. Selamat malam, Frans. Haleluya. Semuanya, shalom. Shalom. Ya, tambah lama saya lihat wajahnya tambah hafal, tambah kenal. Lihat-lihat, oh iya, haleluya. Kenal ya Sehat ya, berarti ya. hari ini sehat ya Bu Desi ya, sehat ya, puji Tuhan. Sehat Baik, semuanya. kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian dari beliau. Silakan Bu Desi, Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Mungkin banyak semuanya yang sudah tahu saya ya. Saya pernah bersaksi di Semarang, Bali, Jakarta, Surabaya. Moga-moga nggak bosen juga. Saya juga bingung mau bersaksi gimana lagi ya. Mungkin dari dulu awal-awal saya juga sudah bersaksi bagaimana Tuhan memakai saya, memulihkan saya dari penyakit kanker saya. Sudah berapa kali ya, hampir 1 kali saya sudah melewati proses-proses untuk operasi, kemo dan sebagainya. 2 kali gimana mujizat Tuhan yang vonis dokter yang sudah mengatakan saya kena lagi. Akhirnya saya disembuhkan juga. 3 kali saya divonis lagi. Tuhan pulihkan juga, luar biasa Tuhan. Cara Tuhan. Mungkin saya akan melewati untuk masalah penyakit saya ya, dan di mana juga proses Tuhan memakai saya secara luar biasa. Mungkin dengan kekuatan saya sebagai manusia, saya sudah pastinya nggak mampu angkat tangan sama Tuhan. Tapi saya percaya, saya bisa melewati sampai saat ini, berpuluh-puluh tahun, dari awal perkawinan sampai 33 tahun perkawinan kami, saya masih dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Saat-saat ini mungkin yang terberat bagi saya adalah masalah ekonomi. Di mana saya dulu adalah seorang istri yang Tuhan berikan suami yang baik, sabar, dan di mana juga dalam segi ekonomi saya pernah sukses sekali di atas dan pernah juga sampai jatuh. Terus terang kami jatuh dalam proses ekonomi sampai 4 kali, up down, up down, up down. Dimana kalau up itu sekalian luar biasa tinggi. Tapi di situ pula Tuhan memakai kami. Ya, kalau umpama suami selingkuh, itu sudah saya alami. Bangkrut, sudah 4 kali. Dari mana saya orang yang sangat sukses, yang mempunyai pabrik, punya karyawan ratusan di bidang ekspor, import semuanya, furniture dan lain-lainnya. Semua sudah saya alami. Pernah sampai jatuh pun, sampai habis-habisan, sampai siru. Suami pun pernah depresi, sampai sudah nggak bisa apa-apa. Saya yang handle semuanya. Pada saat dia di atas, dia lupakan lagi. Tetap saya pegang. Tapi semua itu pada saat itu, saya hanya mengandalkan kekuatan saya. Saya hanya merasa saya seorang superwoman. Saya bisa mengandalkan semua dengan kekuatan saya bisa cari uang. Adapun meskipun saya sudah nggak punya apa-apa, saya merasa Tuhan masih memberkati saya. Itu kesombongan yang saya rasa bagi saya yang menjatuhkan ya bagi saya, buat saya. Karena saya selalu merasa saya ini hebat, kuat. Suami jatuh ke pelukan perempuan lain pun saya masih memaafkan dia. Saya masih pegang dia. Stres pun saya pegang dia. Sampai akhirnya mampu dia lupakan saya pegang dia. Dia jatuh, saya pegang dia. Terakhir kali, ini keempat kalinya, kami jatuh lagi. Dan kami sudah tidak punya apa-apa. Pabrik, 2 pabrik. Rumah, semua sudah. Yang Tuhan titipkan pada kami, sudah kosong. Nol. Sampai saya pun juga diproses anak saya.
Yang laki, yang ketua pun pernah masuk penjara di Bali. Mungkin sudah banyak yang tahu ya. Saya juga pernah bersaksi itu. Tapi saya juga bersyukur anak saya diproses di dalam oleh Tuhan. Karena dengan itu dia keluar, dia jadi anak Tuhan. Dia lebih setia, dia lebih patuh daripada saya. Mungkin yang terberat saat ini adalah hubungan kami suami istri yang kurang baik. Terus terang saya saat ini saya ada di Jakarta, Tangerang. Saya kerja di proyek. Yang mungkin bagi umur seusia saya yang saat ini sudah 53 tahun, bukan pada tempatnya. Tapi saya bersyukur, tetap bersyukur. Tuhan tetap pegang saya. Tuhan memampukan saya. Tuhan melihat saya mampu untuk memikul salib dalam keluarga saya. Karena Tuhan tahu saya yang akan membawa suami dan semuanya ke dalam jalan Tuhan. Terus terang, saat ini yang terberat adalah masalah ekonomi dan masalah hubungan rumah tangga. Suami saya juga mempunyai sakit kejiwaan yang dalam kedokteran yang mungkin nggak perlu saya sebutkan di sini. Jadi sekarang hampir 80% untuk masalah keuangan di dalam rumah tangga saya yang menghandle. Tapi terus saya hanya Tuhan, saya tidak bisa mengangkat tangan karena saya selalu terus terang saya banyak dibantu oleh WLI, di mana pada saat saya drop saya selalu bersama dia. Saya lihat firman-firmannya, saya lihat begitu banyak proses-proses orang-orang yang juga mengalami proses seperti saya. Terakhir-terakhir ini pun begitu banyak sekali proses-proses dalam hal keuangan. Salah satu anak saya perempuan yang hampir tidak bisa kuliah karena saya udah nggak mampu. Saya waktu di Malang sebelum saya ke Jakarta ini hanya jual buah, jual apa semua yang saya bisa jual, saya bisa kerjakan, saya kerjakan. Yang secara nalar sudah nggak saya sanggup dengan umur saya segini. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu memampukan saya karena selalu saya mengandalkan. Tidak akan pernah Tuhan letih pegang saya. Saya percaya Tuhan selalu ada anaknya. Saat-saat anak saya yang tidak bisa kuliah, saat saya sudah memberhentikan dia, saya sudah menghadap dosennya dengan anak saya. Ada saja pertolongan Tuhan. Jadi setelah melalui proses, puji Tuhan sekarang dia mendapat beasiswa sebesar 75%. Dan sisanya itu pun saya sudah nggak mampu, 25% itu saya nggak mampu datang dari mana. Karena saya harus menghidupi semuanya. Tapi puji Tuhan, Tuhan ada di mana-mana. Ada saat-saat sekarang saya selalu berserahkan semua pada Tuhan. Karena saya ingat Bu Eli pernah berkata, serahkan semua bagianmu yang tidak bisa kamu laksanakan. Dan saya selalu ingat itu. Saya selalu ingat juga Bu Gem pernah berkata, dia akan menjadi busur. Ditarik belakang memang sakit. Tapi suatu saat dia akan melesat. Itulah kemenangan bagi kami. Juga bagi saya. Itu saya selalu ingat. Saya juga pernah merasa mengalami masa depresi yang berat. Ingin bunuh diri juga pernah.
saat terakhir pun, masa-masa sulit gini pun, saya pernah mendapati suami saya telepon atau apa, secara jelas, sampai saya seperti kata Bugem, selalu bisu, pulih, saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, dengan segala proses itu, saya bisa berjalan dengan tenang. Saya sudah tidak mengalami rasa sakit seperti saya dulu, emosi apa. Saya biarkan, saya hanya tegur dia pelan-pelan. Itu saja. Tuhan yang akan memproses semuanya. Saya percaya suatu saat nanti suami saya akan kayak saat-saat seperti ini, saat-saat yang berat bagi saya. Di mana saya jauh dari anak, dari mama, dari suami. Di sini hidup di mes. Hidup dari gaji. Selalu. Tapi saya percaya Tuhan akan selalu dekat saya. Dan puji Tuhan, sampai saat ini, saya masih bisa melewati proses ini. Di mana terakhir pun 1 bulan yang lalu, kendaraan pribadi saya ditarik oleh leasing. Saya nggak punya apa-apa. Tapi puji Tuhan, selalu Tuhan memberikan tangan Tuhan yang luar biasa. Ada saja berkat-berkat Tuhan. Percaya apa tidak? Kalau kita serahkan semuanya pada Tuhan, Tuhan yang akan membuka semua pintu-pintu berkat untuk kita. Karena Tuhan tahu, saya akan hidup juga untuk menjadi berkat. Untuk paling tidak orang yang melihat di sekitar saya bisa menjadi berkat dengan sedikitnya saya bersaksi di sini. Saya sudah mengalami proses yang berat. Kalau untuk kata cerai, untuk kata apa, semuanya itu sudah saya alami semua. Saat ini pun saya tetap bersyukur. Apapun proses yang Tuhan berikan pada saya. Karena Tuhan tahu, saya mampu memikul salib saat ini. Suatu saat saya akan memperoleh kemenangan yang luar biasa. Yang saya tidak tahu kapan itu. Tapi paling tidak, Tuhan sudah siapkan rumah saya untuk di atas, karena saya sudah mempunyai rumah. Suatu saat saya ingin sekali membawa keluarga saya, anak, suami, cucu saya, di atas altar untuk memuliakan Tuhan, untuk bersaksi bagaimana Tuhan memproses keluarga saya, terutama saya sebagai istri, sebagai mama, bisa bertahan sampai saat ini. Jadi, bagi saya, mungkin untuk semuanya, saya nggak bisa menceritakan semua dari A sampai Z, ya, saya bugem semuanya. Karena kalau cerita gitu nggak akan selesai, tapi intinya dari semua ini, saya sudah mengalami semua kepahitan. Dosa-dosa semua. Tapi puji Tuhan, saya percaya Tuhan selalu akan pegang saya. Tuhan memuliakan semua. Anda tahu dia akan memakai saya. Puji Tuhan, anak saya yang pertama yang dari penjara, dia dipanggil kerja awal bulan ini. Yang nomor 2 sudah memberikan saya cucu. Yang puji Tuhan, lucu, pintar. Mungkin Bugem juga tahu gimana proses saya mempunyai cucu, yang saya tidak bisa jelaskan di sini. Bugem semuanya yang tahu semua gimana kepahitan, kesedihan, kegembiraan saya semuanya Bugem tahu. Mungkin saya hanya minta doa dari semuanya. Tuhan tetap pegang saya. Mulai semuanya. Memulihkan suami saya. Dan dia kembali kepada kami. Apapun dia tulang rusuk saya. Apapun juga, anak-anak saya, apapun juga, dia adalah titipan Tuhan. Dan saya sangat bersyukur mempunyai anak-anak yang luar biasa. Puji Tuhan.
Mungkin dengan ini saya rasa cukup ya kesaksian saya untuk semuanya. Oke. Next mungkin lain kali kalau saya diperkenankan, saya bisa berhadapan dengan ibu-ibu dan semuanya. Karena kalau dari Zoom ini saya nggak bisa ngeliat mukanya. Jadi lebih enjoy mungkin untuk kesaksian seperti biasanya gitu ya. Iya. Terima Tapi kasih semuanya. jangan ditutup dulu Selamat Tante. Iya. malam. Jadi saya tahu bagaimana Ibu Desi ngalami mujizat juga ya, dari kanker sudah berapa kali sembuh. Ya, dokter ngomong vonis kanker, ternyata diperiksa kankernya sudah hilang. Berapa kali ya. Kita percaya bahwa hidup ini berjalan dari anugerah demi anugerah. Yang saya mau lihat dalam kehidupan ini tidak ada kata terlambat, saudara. Ya, walaupun saya tahu bahwa saya dan Desi pasti ngalami dulu di titik waktu kita diberkati Tuhan, di masa lalu, ya, saya percaya bahwa Bu Desi pernah cerita dulu waktu kaya, hidupnya diberkati Tuhan, dia tidak pernah nempel sama Tuhan. Bahkan hidupnya hanya kejar target demi target supaya tujuan hidupnya yang tercapai. Sukses di dunia, ya. Seperti saya ketika saya diberkati Tuhan, saya tidak pernah lagi pusing untuk hidup ini mau hidup untuk kaya di hadapan Tuhan. Enggak. Saya memikirkan bahwa saya memikirkan untuk kejar kepuasan kepentingan saya. Apa yang akan saya target walaupun saya tidak kerja. Saya selalu punya target, Tuhan, tahun ini saya pengen beli ini. Bulan ini saya pengen beli ini. Semuanya hanya urusan daging. Sampai dari semua proses kehidupan itu, saya mulai menyadari. Ternyata apa yang saya dapat selama ini, ketika prahara itu menimpa, ada proses kehidupan yang membuat hidup ya Desi dan saya di titik bawah, saudara. Hidup kami dulu rasanya dihormati orang, dibangga-banggakan, ya, punya satu kehidupan ya, di mana rasanya kita bisa membanggakan. Saya bangga dengan punya suami yang baik. Desi mungkin bangga punya pabrik ya, semuanya bisa dia dapat. Anak sekolah ke luar negeri, saudara ya, anaknya sekolah di luar negeri. Saudara, tidak gampang, saudara. Dari orang yang ada di titik atas tiba-tiba dihancurkan habis. Rumah aja kalau dia kesaksian tidak ada loh, saudara. Ya, rumah itu sampai habis semua, mobil tadi dia cerita mobil satu-satunya pun sampai hari itu masih habis. Tapi satu hal yang saya pesan malam ini, saudara, keuanganmu boleh hancur, ya. Mungkin suamimu yang setia seperti saya jadi kebanggaan, itu boleh tidak setia hari ini. Mungkin hari ini engkau kena PHK. Mungkin hari ini hidupmu benar-benar terproses ada di titik bawah. Tapi satu hal yang saya pesan malam ini buat saudara dan saya adalah kita jangan sampai pernah meninggalkan Tuhan. Buat hidup kita bisa kehilangan segala-galanya. Ya, mungkin hari ini seperti kehidupan Ibu Desi, kehilangan, saudara. Kalau dilihat masa depannya suram. Tapi saya selalu berkata buat Desi, Desi percayalah, Tuhan tidak pernah kehabisan stok pemulihan. Tuhan itu tidak pernah yang mengalami krisis atau pailit. Keuanganmu bisa pailit. Rumah tangga saya bisa krisis dalam kasih, krisis anggur yang manis. Mungkin hari ini engkau mengalami kritis, saudara. Tapi satu hal yang saya perlu tekankan hari ini, Tuhan tidak pernah kehabisan stok atau mengalami kritis atau krisis di surga untuk memberkati dan memulihkan saudara dan saya. Itu berita sukacita buat saudara dan saya, sehingga kita hari ini mau iblis mendakwa saudara. Ketika saya juga mengalami proses bagaimana suami yang setia, suami yang jadi kebanggaan saya hilang. Di situ rasa keberhargaan saya hilang, saudara. Saya merasa hari itu, saya percaya Desi pun nilai keberhargaannya waktu keuangannya bangkrut, dia ngalami anaknya masuk penjara, itu semua membuat nilai keberhargaan saudara, Desi dan saya hilang, saudara. Hari itu jujur ketika saya mengalami proses keadaan rumah tangga yang kacau balau sampai punya 2 anak, nilai keberhargaan saya hilang, saudara.
Saya merasa hidup ini tidak ada nilainya, tidak ada harga dirinya lagi, dan saya rasanya kehilangan semangat. Tapi ketika saya tetap bertahan dengan kekuatan Tuhan, saya merenungkan sampai hari ini, saya bisa berbagi pengalaman buat saudara. Dan malam ini, percayalah, Tuhan itu adalah sumber di atas segala sumber. Malam ini dia datang buat saudara yang lagi ngalami pailit, lagi ngalami kritis sekalipun. Mungkin saudara berpikir stok keuanganmu, deposito tabunganmu sudah di angka yang angkanya di angka batas, ya. Sudah mungkin saudara merasa Tuhan gimana lagi bisa hidup bertahan. Tapi malam ini ada berita sukacita bahwa Dia adalah sumber kehidupan yang sedang menantikan saudara dan saya di hari esok. Dia sedang berdiri dengan semua berkat kelimpahannya yang Dia sudah sediakan sepanjang saudara dan saya tidak pernah menyerah. Ketika Tuhan berbicara buat hidup saya, Eli, hidupmu tetap berharga, mulia, dan aku sangat mengasihimu. Sekalipun hari ini hidupmu diaibkan orang, sekalipun hari ini suamimu sudah tidak menghargai engkau lagi sebagai istri, bahkan berkata tidak mencintai engkau lagi, tapi aku sekali-kali tidak pernah membuang hidupmu dan engkau tetap berharga. Bahkan ketika Tuhan ingatkan betapa sombongnya hidup saya dulu ketika saya punya segala-galanya, saya hidup dicintai seorang suami yang baik, saya sombong saudara. Tapi apakah pernah Tuhan membuang hidup saya? Bahkan ada beberapa orang yang mensyukur-syukurkan saya. Karena mereka sakit hati dengan kesombongan saya ketika saya mengalami prahara. Banyak saudara, orang yang mengkapok-kapokkan saya. Bersyukur dengan kejatuhan saya. Karena mereka berkata bahwa Bu Eli terlalu sombong. Tapi satu pribadi yang tidak pernah membuang saya adalah Tuhan yang berkata waktu itu, engkau tetap berharga dan mulia. Dan kita percaya hari ini, kalaupun saudara mengalami satu proses karena dosa atau perbuatan saudara yang mungkin membawa satu dampak masalah, hari ini tidak perlu berkecil hati. Tuhan tetap Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Ya, yuk kita buka ayatnya. Yohanes 6 ayat 26 sampai 27, ya. Yohanes 6, tadi pagi kemarin saya sudah siapkan firman lain, tapi tadi pagi ketika saya berdoa, Tuhan bilang gini, khotbahkan ayat Yohanes 6, ya. Dan saya taat, saya buka, saya mulai renungkan lagi, oh ya, ternyata hari ini Tuhan mau berkata bahwa saudara dan saya masih punya sumber di atas segala sumber. Yuk kita baca. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ya, jujur, hidup saudara dan saya, hidup Desi, hidup saya dulu, waktu zona nyaman, saya cuma cari Tuhan sebatas untuk urusan makan dan kenyang. Untuk urusan pemuasan makan dan kenyang. Ya, Tuhan berkati saya. Tuhan, saya kepingin beli ini. Tuhan, kasih saya rezeki. Hanya sebatas itu. Coba saudara lihat ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Ketika saya baca firman, merenungkan ini, saya berkata, Tuhan, kalau hidup saudara dan saya hanya urusan makan kenyang, malam ini Tuhan merubah. Tuhan itu mau saudara mulai fokus. Tuhan ingatkan, semua yang kau kejar, semua yang jadi kebanggaanmu, suami, pabrik, usaha, kesuksesan, kepintaranmu, itu tidak dapat bertahan selamanya. Itu cuman sementara.
Bahkan saya merasa bahwa dengan proses ini saya ngucap syukur. Karena ketika saya tahu hidup saya dulu cuma kejar makan dan kenyang, hari ini melewati proses, saya mulai mengejar sumber kehidupan, yaitu Yesus. Saya mulai belajar untuk mencari sesuatu yang bertahan untuk selamanya. Bukan yang saya peroleh untuk saya tinggal, tapi yang saya peroleh untuk saya nikmati selama-lamanya. Yuk kita baca Yohanes 6 ayat 33 sampai 35. Karena roti yang dari Allah, ini loh saudara yang perlu saudara cari, bukan roti dunia. Urusan makan kenyang dunia itu berkat. Saudara tahu bahwa orang benar itu selalu dikejar oleh berkat. Tuhan tidak pernah menahan berkatnya buat saudara dan saya. Tapi ketika ada satu masalah, Tuhan itu cuma mau supaya saudara dan saya mulai beralih. Dari roti dunia, hari ini Tuhan mau berkata bahwa ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Selama saudara punya roti hidup, saudara akan tetap hidup, saudara. Walaupun keadaanmu sulit seperti apapun, saudara tetap akan dipelihara. Saudara akan tetap memiliki kehidupan. Apakah kehidupan Desi, kehidupan saya, orang bisa berkata, sudah terlambat. Suamimu sudah punya anak 2, suamimu sudah terlihat bahagia, suamimu sudah berkata tidak cinta, seperti Desi, engkau sudah terlambat. Pabrik sudah habis, rumah sudah, mobil sudah habis, kekayaanmu habis, anak-anakmu hari ini mau kerja sulit, suamimu lagi kena depresi, sudah tidak bisa bekerja, umurmu sudah berapa? Tapi percayalah malam ini, melalui firman ini, yuk. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Ayat ke-35 berkata, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara dan saya, malam ini Tuhan ingatkan, yuk, apapun keadaanmu, jangan pernah melepaskan roti hidup. Saudara dan saya ketika datang dan percaya kepada roti hidup Yesus, janji Tuhan, engkau akan tetap hidup. Engkau tidak akan lapar dan haus lagi. Proses hidupmu orang boleh berkata sulit, sukar, dan mana mungkin. Tetapi ketika saudara tetap datang, saudara tidak melepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan. Dan ayat 43 berkata, jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Saudara, 3 hal. Kalau saudara tahu bahwa kita punya roti hidup, saudara tidak usah lihat masa lalu. Yang sudah terjadi maupun keadaanmu hari ini masih dalam keadaan buruk, tetap datang percaya dan jangan bersungut-sungut untuk tetap mempercayai Yesus sebagai roti kehidupan. Selama saudara tetap memiliki Yesus, percayalah janji Tuhan, engkau tetap akan hidup. Engkau tidak akan lapar dan haus kembali. Artinya, kita pasti memiliki satu kehidupan pemulihan bersama Tuhan. Gak peduli separah apapun kehidupanmu, percayalah kita pasti akan dipelihara kehidupan, tidak akan lapar dan haus kembali. Amin, saudara. Hidup ini terlalu singkat. Ya, saya pernah satu kali saya kumpul dengan seorang teman saya, dia cerita, saudara lihat, hidup ini kalau tidak punya roti hidup, saudara, hari-hari ini kita itu tidak tahu arah hidup kita itu akan terjadi seperti apa. Ada banyak orang yang hari-hari ini depresi, saudara. Stres, tidak siap terima kenyataan. Tidak siap untuk keluar dari zona nyaman. Ada banyak hal. Dan teman saya cerita gini, saya punya orang, teman dia, ya, satu kali,
dia itu hidupnya awalnya susah kerja. Karena dia pekerja yang keras, ya dia itu sampai banting tulang, saudara. Mungkin jam tidurnya itu mungkin cuman ya orang normal 8 jam. Dia itu berusaha cari uang 5 jam tidur sudah cukup, saudara. Yang penting dia kejar sukses. Singkat cerita dia memang sukses di usia yang muda. Bahkan dalam kategori tanda kutip dia kaya luar biasa. Ya, satu kali dia berkata, teman saya ini sejak sukses. Dia itu tidak mau naik pesawat yang namanya Lion Air, saudara. Ya, karena dia takut mati. Dia sampai ngomong gini, saya itu paling tidak mau naik Lion Air. Pokoknya tidak mau. Ya, tapi hari itu ada satu tender besar. Tendernya nilainya besar luar biasa. Ya, dia cari yang namanya penerbangan untuk ke daerah, ke Belitung. Waktu itu pesawat Lion yang jatuh dari Belitung. Dia tidak menemukan pesawat selain Lion Air. Jam meetingnya hari itu, jam 10 harus mulai tender itu dibuka. Jadi singkat cerita dia cari-cari, dan memang untuk daerah-daerah itu semua pesawat itu dimonopoli dengan Lion. Ya, kayaknya Lion ada setiap jam ada di daerah yang kecil-kecil, saudara. Hari itu dia beli terpaksa dia beli Lion Air. Saudara tahu, usianya masih 30 loh, saudara. 30 lebih dia. Itulah pertama kali dia naik Lion Air, dan itulah terakhir hidupnya. Kita tidak tahu loh, saudara. Waktu check-in, siapa yang mikir bahwa itu check-in dia di alam baka, saudara. Sukses. Kerja mulai muda, banting tulang, saudara. Sampai kaya, super kaya. Tapi setelah sukses, hanya matinya, saudara, ditinggal hartanya. Mati, saudara. Mati jatuh dari pesawat Lion yang hari itu terbang dari Jakarta ke Belitung. Saudara lihat bagaimana hidup ini. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kejar sukses, kaya, makin kaya. Setelah kaya, tiba-tiba meninggal. Ditinggal, tidak dinikmati, masih muda, belum menikah lagi, saudara. Makanya hari ini, yuk, kita itu jangan stres, saudara. Kalau yang sudah hilang, ya sudahlah. Kita percaya, kita ini punya sumber air hidup. Kalau namanya air hidup, tidak pernah krisis, tidak pernah kehabisan stok. Untuk memberkati, memulihkan saudara itu sanggup. Banyak orang yang depresi sampai masuk ICU. Minggu lalu ada orang yang minta saya doakan. Saya nggak bisa keluar karena memang saya takut kalau ke rumah sakit. Kenapa? Karena depresi. Tiba-tiba usaha bangkrut. Suaminya sudah meninggal duluan. Sekarang istrinya yang lagi drop, saudara. Saudara lihat keadaan hidup hari-hari ini. Iblis itu bersukacita dengan apa yang sedang terjadi. Tuhan punya rencana ketika ada proses. Tuhan itu mau kita berbalik. Jangan lagi hidup hanya untuk urusan makan kenyang. Tapi mulai hari ini pegang roti hidup itu. Saudara lihat 3 hal itu. Yohanes 6 ayat 37 sampai 39. Kita baca dulu. Ya, ayat 37 dan 39. Semua yang diberikan Bapa kepadaku, ya, kalau saudara hari ini datang sama Tuhan, sesulit apapun pesan saya, datang aja sama Tuhan. Sudah kelihatan jalan buntu, datang aja sama Tuhan. Ketika kita datang sama Tuhan, Dia sudah siapkan jalan keluar yang terbaik. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, Tuhan berkata apa? Ia tidak akan kubuang. Amin, saudara. Tuhan itu luar biasa. Makanya saya berkata hari ini, ngerti tidak ngerti, mungkin suram sekalipun, gelap sekalipun, saudara mungkin berkata, Bu Eli, tidak ada yang bisa nolong saya. Gimana saya bisa berdiri di tengah prahara badai yang begitu besar? Ini loh firman, saudara. Yuk, kita semua malam ini Tuhan berkata, yuk, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan pernah kubuang.
Percayalah malam ini, sesulit apapun kalau Tuhan tidak pernah buang saudara seperti anak yang terhilang. Dia sudah sediakan jubah, dia sudah sediakan kasut, cincin. Kita mau didandani, saudara. Tuhan itu tidak pernah buang. Lihat berikutnya. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Tuhan tidak mau kehilangan saudara dan saya, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Kalau ada proses, jangan negatif sama Tuhan. Justru masalah itu zona nyamannya Tuhan, supaya dia tidak kehilangan saudara dan saya. Coba kalau saya dibuat nyaman terus, saudara. Saya akan jadi anak yang terhilang, tersesat, tidak tahu arah, saudara. Banyak saudara ketika zona nyaman, saudara itu kehilangan arah. Makanya sama Tuhan dikasih proses. Sakit Bu Eli, sakit berdarah-darah. Bu Eli menderita, dihina orang, diaibkan. Tapi percayalah hari ini roti hidup itu tidak akan pernah membuang saudara. Dia justru melewati proses yang tidak mudah. Karena dia tidak mau kehilangan saudara dan saya. Dia mau peluk saudara dan saya. Dia berkata, aku selalu punya inisiatif untuk membangkitkan saudara dan saya di akhir zaman. Apa artinya engkau makan dan kenyang di dunia, sukses dipuji orang, suamimu cinta kamu, rumah mewah, tapi di akhir zaman tidak bisa dibangkitkan. Karena saudara terlalu nyaman, ada jalan yang disangkanya lurus, ujungnya maut. Saudara tidak ngerti. Malam ini percayalah kita tidak pernah dibuang. Tuhan itu lewat proses supaya tidak kehilangan saudara dan saya. Lihat ayat berikutnya. Yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. 3 hal, Eli bisa buka quote-nya. Hari ini Tuhan tidak mau saudara. Saudara boleh gagal keuanganmu. Rumah tanggamu boleh gagal. Engkau boleh terpuruk malam ini. Tapi pesan saya, malam ini Tuhan berpesan, yuk datang. Percaya. Jangan bersungut-sungut. Syukuri. Aku tidak pernah buang hidupmu. Aku tidak mau kehilangan engkau. Aku akan bangkitkan engkau di akhir zaman. Bahkan engkau akan hidup kekal memerintah bersama dengan aku selama-lamanya. Tidak usah takut jalani kehilangan, kerugian, rasa sakit. Yuk kuatkan. Minta. Jangan minta Tuhan cepat selesaikan. Jangan. Minta pundak yang kuat. Untuk menanggung pikul salib. Kalau saudara cuma minta cepat diselesaikan, saudara tidak tahan banting. Saya sejak mengerti firman, saya tidak pernah bilang, Tuhan kapan? Ini sampai kapan Tuhan? Wis tidak kuat, Tuhan tidak kuat. Nah. Saya selalu berkata, Tuhan kasih saya kekuatan. Saya tahu Tuhan lagi melatih otot-otot iman. Orang kalau dilatih otot dikasih barbelnya tambah berat supaya ototnya terbentuk, saudara. Kita jadi sehat. Tidak apa-apa minum pil pahit, tapi sehat rohanimu. Sehingga engkau bisa dibangkitkan di akhir zaman. Dan saudara dan saya akan menikmati hidup kekal bersama Tuhan. Amin, saudara. Itu yang perlu saudara kejar. Amin. Jadi jangan lagi merenungi yang sudah hilang. Ya, kita percaya surga itu loh, tidak pernah kehabisan stok. Saudara pasti akan menikmati hidup dalam kelimpahannya. Amin. Yuk kita lihat bagaimana hari ini. Saudara ketika percaya sama Tuhan. Jujur kita ini bersyukur loh punya Tuhan yang sudah bangkit dari kematiannya. Rasa percaya saudara sama Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Saudara memilih keputusan untuk percaya kepada Yesus walaupun masalahmu tidak dipulihkan. Itulah satu mujizat saudara. Buka 1 Korintus 15 ayat 14. Ya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Bersyukur dengan Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Itu artinya malam ini Tuhan berkata,
engkau tidak pernah sia-sia mempercayai aku. Itulah karya yang terbesar. Saudara lihat 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Ya, 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus karena rahmat-Nya yang besar, ya, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang bagaimana, saudara? Hidup yang penuh pengharapan. Percaya sama roti hidup tidak pernah rugi. Percaya itu bukan karena faktamu baik, karena masalahmu pulih. Walaupun masalahmu bertambah berat, suamimu tambah parah, keuanganmu tambah parah, tokomu tambah sepi, engkau kena PHK, percayalah malam ini tetap datang dan percaya kepada roti hidup. Ketika saudara percaya, Tuhan berkata, tidak pernah sia-sia. Ada satu hidup yang penuh pengharapan. Yang kedua, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di surga buat saudara dan saya. Artinya hari ini hidup yang penuh pengharapan, saya selalu berkata, ikut Tuhan itu adalah 4K, saudara. Apakah yang pertama yang sudah hafal? Yang pertama, kita kenapa hidup kita penuh pengharapan? Karena kita tahu bahwa Tuhan punya kedaulatan. Dia Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 8. Yang kedua apa? Dia sumber kekuatan. Matius 9 ayat 26. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Jadi kalau hari ini saudara merasa sulit, mana mungkin, datanglah kepada air roti hidup. Percayalah hari ini hidupmu pasti punya pengharapan. Yang ketiga, dia yang adalah sumber kemerdekaan. Karena kebenarannya akan memerdekakan saudara dan saya. Yang keempat adalah kemenangan. Yohanes 16 ayat 33, bahwa aku telah mengalahkan dunia. Itu artinya hari ini jangan pernah putus pengharapan. Malam ini, saudara yang lagi putus pengharapan, bangkitkan semangat saudara. Yuk kita yang lagi putus asa malam ini, firman ini buat saudara dan saya. Kita jangan sampai putus pengharapan, rugi. Roti hidup tidak pernah buang saudara. Dia tidak kepingin kehilangan saudara. Dia sudah sediakan hidup kekal. Malam ini dia berkata, aku ini sumber pengharapanmu, nak. Engkau akan memiliki hidup bukan hanya sekedar pengharapan, tapi penuh pengharapan. Di bumi, di surga, engkau akan memiliki semua apa yang terbaik. Itu pasti aku sediakan karena aku sangat mengasihimu. Amin, saudara. Bahkan tersedia bagian yang tidak dapat layu. Mahkota, hak warismu sebagai anak Kristus itu sudah disediakan. Amin, saudara. Jadi hari ini tidak usah ragu ya, jaminan percaya. Aili sudah buka ya slide-nya ya. Jadi hari ini kita menikmati proses aja ya. Bagaimana kalau hari ini kita tidak perlu bersungut-sungut? Tuhan itu mau kita bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan itu setia, saudara. Ya, saya sudah share di renungan Instagram 1 Tesalonika 5 ayat 24. Saudara tidak perlu bersungut-sungut. Suamiku dulu baik, Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan seperti ini? Dulu saya punya pabrik, Tuhan. Kenapa Engkau bikin pabrikku bangkrut sampai rumahku hilang, mobilku dijual, anakku masuk penjara? Mungkin itu cerita hati saudara malam ini. Tapi percayalah Tuhan malam ini berkata, jangan bersungut-sungut. Tetaplah ngucap syukur. Orang lain tidak setia atas hidupmu. Aku ini setia. Aku setia dalam keadaan kau terpuruk. Apakah aku buang hidupmu? Aku setia untuk menemani engkau dan memberikan engkau kekuatan. Setia memberi jalan keluar. Aku ini setia untuk menepati janji-janjiku. Malam ini kita tidak perlu takut. Yuk, kita yang punya beban, saya sudah selesai. Kita datang kepada roti hidup. Jangan pusing urusan makan dan kenyang. Milikilah rasa cukup, saudara. Cukup itu memberikan keuntungan di 1 Timotius ya. Cukup itu memberikan apa, saudara? Cukup karena kita tidak bakal lapar. Kita cukup punya Kristus roti hidup karena kita tidak akan kehausan, saudara.
Ada keuntungan, tidak mungkin lapar, tidak mungkin haus, sudah dijamin. Yang kita mau malam ini tetap datang, percaya, jangan bersungut-sungut. Yuk, datangi Tuhan terus. Datangi sumber di atas segala sumber. Percayai sumber di atas segala sumber yang sudah menyediakan hidup yang penuh pengharapan. Bahkan ada bagian yang tidak pernah hilang di surga, yaitu ada mahkota, ada upah, ada hak waris. Percayalah, sekelam apapun, saya melihat perjuangan seorang Desi. Tidak gampang, saudara. Menghadapi anak di penjara hari itu, bahkan saya waktu ditelepon Desi, dia mau lompat, saudara. Ya, dia mau bunuh diri. Saya bilang, Ibu, jangan bunuh diri, Desi. Siapa yang akan membawa anak-anakmu 3 waktu itu? Tapi ketika dia bertahan, hidupnya walaupun masih dalam proses, tapi satu persatu Tuhan mulai pulihkan. Kankernya sembuh. Anaknya yang keluar dari penjara hari ini, bulan depan sudah dapat pekerjaan. Anaknya yang secara akal tidak bisa sekolah, Tuhan sediakan sekolah beasiswa. Anaknya yang nomor 2 sudah nikah, dapat orang baik-baik, sudah dapat cucu-cucunya lucu. Lah kalau mamanya waktu itu bunuh diri, mau jadi apa 3 anak ini? Suaminya juga saya pernah ketemu suaminya, saya doakan suaminya. Suaminya juga mulai mengalami perubahan. Karena melihat bagaimana kesetiaan seorang istri yang setia, saudara. Malam ini, yuk, saya sudah selesai ya. Malam ini datang sama Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau percaya sama Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Amin. Tidak boleh bersungut-sungut ya. Kita sudah punya jaminan dan roti hidup. Kalau mulai gelisah, katakan dalam hidup saudara, aku tidak pernah dibuang Tuhan. Walaupun aku ini berdosa, aku tidak pernah dibuang. Dulu aku tidak ingat Tuhan, waktu sukses aku cuekin Tuhan, tapi Tuhan tetap setia. Tuhan tidak pernah kepingin kehilangan aku. Itu katakan malam ini. Yuk, Fran, bisa nyanyikan pujian, ya. Saudara bangkit malam ini, tidak perlu lagi putus pengharapan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Fran, nyanyikan satu lagu, yuk kita selesai. Kita mau datang malam ini, kita mau menghampiri Tuhan. Kita katakan malam ini, Tuhan, aku mau datang, aku mau percaya, aku mau cari air, roti hidup malam ini. Bukan urusan makan kenyang. Makan kenyang itu perkara yang kecil. Tapi biarlah aku tidak kehilangan air hidup. Aku tidak kehilangan roti hidup dalam hidupku. Aku tidak akan lapar, tidak akan kehausan lagi. Yuk kita nyanyikan satu lagu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, Yesusku besar. Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar. Tak terbatas kuasanya. Yesusku besar. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Nyanyikan Yesusku besar, roti hidup itu adalah yang terbesar. Semua masalah. Terima kasih Tuhan. Yesusku besar, tak terbatas kuasa. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Dialah yang terbesar. Terima kasih. Dialah yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa kami punya sumber kehidupan. Engkaulah roti hidup yang membuat kami tetap kenyang. Tidak membuat kami kelaparan, kehausan, walaupun di tengah krisis hari-hari ini. Di tengah keadaan dunia yang mengalami keadaan goncang, keuangan goncang, masa pandemi, kami tidak perlu takut.
Kami malam ini mau datang percaya dan kami tidak mau bersungut-sungut. Kami merasa bahwa hidup kami lebih dari cukup ketika kami sudah memiliki roti kehidupan, yaitu Engkau Tuhan. Kami tidak akan pernah dibuang dan Kau tidak pernah ingin kehilangan kami. Kami akan menikmati hidup kekal bahagia bersama Engkau. Bahkan kami tahu bahwa semua yang kami butuhkan, Engkau sudah sediakan lebih dari cukup. Biarlah malam ini Engkau berkati Desi, walaupun harus mengalami proses dalam hal keuangan. Kami percaya Tuhan, kalau masih Engkau izinkan proses, karena Engkau tidak kepingin kehilangan Desi, anak-anaknya, bahkan suaminya. Engkau kepingin mereka sama-sama semua dibangkitkan di akhir zaman. Engkau masih punya kepentingan atas Desi sebagai penolong. Kekuatkan dia Bapak, biarlah pemulihan rumah tangga, ekonomi anak-anak diberkati. Yang sakit malam ini disembuhkan, yang menjalani saat ini masalah keuangan berkati Tuhan. Yang mengalami masalah rumah tangga pulihkan Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau sebagai roti kehidupan itu akan mencukupkan kebutuhan mereka bahkan lebih dari cukup. Terima kasih Bapak, biarlah malam ini Engkau berkati Fran, berkati Wulan, Debbie, Ailing, Lina, Mami, semua Anil juga dan semua malam ini kami menikmati saat ini malam ini roti kehidupan ini yang membuat kami tetap kenyang dan kami berkata Engkau Bapa yang baik. Angkat kedua tangan saudara, biarlah terima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Amin.